pagi anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah Purwodiningrat. Perkenalkan, nama Ibu Amel. Ibu Amel mengampu mata pelajaran PAI di kelas 2 ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menerangkan materi bab 1 yakni Al-Quran tentang mengenal huruf hijaiyah bersambung. Nah, di kesempatan kali ini Bu Amel akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah mulai dari alif hingga ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Baik anak-anak, di sini Bu Amel menampilkan tabel yang berisi huruf hijaiyah dari alif hingga ya hingga huruf ya, di mana pada tabel ini akan menerangkan atau mencontohkan kepada anak-anak cara penulisan ketika huruf tersebut berada di awal, kemudian ketika huruf tersebut berada di tengah, dan ketika huruf tersebut berada di akhir. Nah, sebelum berlanjut Bu Amel menjelaskan seluruh huruf hijaiyah tadi, Bu Amel mau mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya terdapat 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya apabila ke-6 huruf ini berada di awal dan di tengah. Nah, apa saja ke-6 huruf ini? Yang pertama ada alif, yang kedua dal, ketiga zal, keempat ro, kelima zal, dan yang keenam waw. Nah, bagaimana sih maksudnya ketika huruf ini tidak bisa disambung saat di depan dan saat di tengah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada huruf alif. Huruf alif ketika diletakkan di awal maka dia tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Contoh alif lam mim. Nah, alif di sini tidak bersambung dengan huruf lam. Gitu. Kemudian ketika diletakkan di tengah, ya, di tengah seperti ini, maka contohnya masajidun. Ya, masajidun. Alif berada di tengah-tengah antara huruf sa dan ji. Nah, alif di sini bisa bersambung dengan huruf sebelumnya yakni sa, akan tetapi tidak boleh disambung dengan huruf selanjutnya yakni ji. Kemudian yang di akhir, alif ketika diletakkan di akhir, contoh kullama, maka alif di sini boleh disambung dengan huruf sebelumnya. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya ketika huruf tersebut terletak di awal dan juga di tengah. Kedua yakni huruf ba. Huruf ba ketika diletakkan di awal maka berbentuk seperti ini. Contoh babun. Lalu ketika huruf ba diletakkan di tengah maka menjadi seperti ini, jabalun. Kemudian ketika huruf ba diletakkan di akhir maka berbentuk seperti ini. Contoh maktabun. Yang ketiga yakni huruf ta. Huruf ta ketika diletakkan di awal maka berbentuk seperti ini. Contoh tahun. Kemudian ketika diletakkan di tengah berbentuk seperti ini. Contoh maktabun. Lalu ketika diletakkan di akhir maka berbentuk seperti ini. Contoh situn. Huruf yang keempat yakni fa. Ketika huruf fa diletakkan di awal berbentuk seperti ini. Contoh faljun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh musan. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh hadisun. Huruf yang kelima yakni huruf jim. Ketika huruf jim terletak di awal
maka berbentuk seperti ini. Contoh jabalun. Ketika diletakkan di akhir berbentuk seperti ini. Contoh masjidun. Dan ketika diletakkan di akhir maka bentuknya seperti ini. Contoh hajjun. Yang keenam yakni huruf H. Huruf H sama dengan huruf jim. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Bedanya hanya dia tidak pakai titik. Contohnya hamamun. Kemudian huruf H ketika di tengah maka ditulis seperti ini. Contoh bahrun. Kemudian ketika ditulis di akhir maka contohnya sholihah seperti ini. Huruf selanjutnya yakni huruf kha. Huruf kha sama seperti huruf H dan jim. Hanya dia memiliki titik di atas. Contohnya khizaun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh fakhil. Fakhil. Ketika di akhir maka berbentuk seperti ini. Contoh mapobah. Huruf selanjutnya yakni dal. Seperti yang sudah Bu Amal jelaskan, dal ini menjadi salah satu huruf yang tidak bisa disambung ketika berada di awal dan juga di tengah. Ketika di awal, dal di sini tidak bersambung dengan huruf manapun. Contoh dakhala. Da dengan kho terpisah. Kemudian ketika di tengah maka dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh jidarun. Dal di sini bisa disambung dengan jim sebagai huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa disambung dengan huruf alif. Dan ketika diletakkan di akhir maka berbentuk seperti ini. Jaddun. Huruf selanjutnya yakni huruf zal. Huruf zal sama seperti huruf dal dan huruf alif, yang mana tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya ketika terletak di awal dan juga di tengah. Contoh di awal berbentuk seperti ini. Zarrun. Maka zal tidak bersambung dengan huruf ro. Kemudian ketika di tengah berbentuk seperti ini. Zal bisa disambung huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa disambung huruf selanjutnya. Contoh khizaun. Di sini bisa bersambung dengan huruf khi, akan tetapi tidak bisa bersambung dengan huruf alif. Dan ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh laziz. Huruf selanjutnya yakni huruf ro. Huruf ro juga menjadi salah satu huruf yang tidak bisa disambung ketika berada di awal dan juga di tengah. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Contoh ra'sun. Ro tidak bisa disambung dengan huruf alif. Kemudian bentuk ketika ro berada di tengah, maka contohnya irdun. Maka ro di sini bisa disambung huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Dan ketika terletak di akhir, maka contohnya khobar. Huruf ro tetap bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya yakni huruf zal. Huruf zal juga tidak bisa bersambung dengan huruf selanjutnya ketika berada di awal dan di tengah. Bentuk huruf zal ketika di awal seperti ini. Contoh zakatun. Nah, di sini za tidak bersambung dengan huruf kaf. Kemudian huruf zal ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh ghuswatun. Huruf zal di sini bisa bersambung dengan huruf sebelumnya yakni gha, akan tetapi tidak bisa bersambung dengan huruf waw. Dan ketika terletak di akhir maka berbentuk seperti ini.
Contoh azizun. Selanjutnya yakni huruf sin. Huruf sin bisa disambung ketika di awal, tengah maupun akhir. Ketika di awal huruf sin berbentuk seperti ini. Contoh samakun. Ketika di tengah huruf sin berbentuk seperti ini. Contoh masjidun. Ketika di akhir bentuknya seperti ini. Contoh nafsun. Selanjutnya huruf shin. Huruf shin ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh syarabun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh musyrikun. Dan ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh Quraisyin. Selanjutnya yakni huruf shad. Huruf shad ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh sohnun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh musolli. Dan ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh naqsun. Yakni huruf dha. Huruf dha ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh badun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh midrabun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh ba'dun. Huruf selanjutnya yakni huruf ta. Huruf ta ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh tabibun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh khutwatun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh haitun. Huruf selanjutnya yakni huruf dha. Huruf dha ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh zahrun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh muslimun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh hifzun. Huruf selanjutnya yakni huruf ain. Huruf ain ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh ainun. Ketika di tengah menjadi seperti ini. Contoh ma'badun. Ketika di akhir menjadi seperti ini. Contoh bay'un. Selanjutnya yakni huruf dha. Huruf dha ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh ghurfatun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh maghribun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh balagha. Selanjutnya yakni huruf fa. Huruf fa ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh famun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh hifzun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh matohafun. Selanjutnya yakni huruf kaf. Huruf kaf ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh kitabun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh maktabun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh samakun. Selanjutnya yakni huruf lam. Huruf lam ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh lahmun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh mal'abun.
ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh jabalun. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh mauzun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh samakun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh ilmun. Selanjutnya huruf nun. Huruf nun ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh ni'matun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh qalan suwatun. Ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh roknun. Yakni huruf waw. Huruf waw menjadi salah satu huruf yang tidak bisa disambung huruf selanjutnya ketika berada di awal dan di tengah. Waw ketika berada di awal berbentuk seperti ini. Contoh wisadatun. Ketika di tengah berbentuk seperti ini. Contoh mauzun. Dan ketika di akhir berbentuk seperti ini. Contoh nahwu. Selanjutnya huruf H. Huruf H ketika di awal berbentuk seperti ini. Contoh hadza. Ketika di tengah berubah menjadi seperti ini. Contoh syahrun. Ketika di akhir berubah menjadi seperti ini. Contoh fasluhu. Selanjutnya yakni huruf hamzah. Huruf hamzah ketika berada di awal berbentuk seperti ini. Contoh abun. Ketika di tengah, bentuk huruf hamzah bisa menjadi 3 bentuk seperti gambar berikut ini. Contohnya nas'aluka. Yang kedua bi'run. Dan yang ketiga mu'minun. Selanjutnya huruf hamzah ketika terletak di akhir maka bisa menjadi 2 bentuk seperti ini. Contoh masaan. Contoh kedua syai'un. Dan huruf yang terakhir yakni huruf ya. Huruf ya ketika berada di awal berbentuk seperti ini. Contoh yadun. Ketika ya berada di tengah berbentuk seperti ini. Contoh baitun. Dan ketika huruf ya berada di akhir maka berbentuk seperti ini. Contoh fi. Demikian penjelasan Bu Amel tentang huruf hijaiyah bersambung mulai dari huruf alif hingga huruf ya. Nah anak-anak, tapi perlu anak-anak ingat dari keseluruhan huruf hijaiyah tersebut ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya ketika huruf tersebut terletak di awal dan juga di tengah. Huruf tersebut yakni alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Amel mengenai huruf hijaiyah bersambung pada materi Al-Quran kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Bu Amel jelaskan, dan Bu Amel ingin memohon maaf apabila masih memiliki banyak kekurangan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, dan cukup sekian dari Bu Amel. Bu Amel akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.